Si pembawa acara berita itu, dia nanya, "Semua, ada ya Pak ya, lengkap ya Pak?" Ada. Ternyata si pembawa acara berita itu memperpanjang kontrak gaib dengan membawa sesaji kepala kerbau. Aku repot, Dek, kalau aku nggak begini, sainganku di luar tuh yang bagus-bagus di atas aku banyak, gitu. Aku kalau nggak kayak gini bisa-bisa sepi job. Awalnya tempat hiburan, si Gadun itu sering gonta-ganti perempuan. Kenalan sama si kakak ini, penyanyi dangdut ini. Akhirnya dia bilang ke si bapak, biar si Gadun itu tidak bisa kemana-mana, kayak diikat sukma. Bahkan hal yang terparahnya lagi, si Gadun ini nggak bisa gaceng kalau sama perempuan lain. Si perempuan ini sudah bilang ke si bapak ini, "Pak, ini sasaran empuk saya, bukan Gadun sembarangan. Tolong diolah bagaimana caranya laki-laki ini nggak bisa ke perempuan lain." Dan di kamar khususnya itu pernah saya nggak sengaja ngeliat itu foto satu tampah, Kak. Tampah buat ibu-ibu ingin beras, ngayak beras, itu satu tampah, Kak. Foto semua orang yang pernah ke Bapak dong? Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini Bang Farhan mau cerita apa? Ya, saya mau menceritakan pengalaman nyata saya dengan bapak angkat saya yang ternyata adalah seorang pakar spiritual. Oke, bagaimana kisah lengkapnya? Ayo kita simak sama-sama. Saya itu kan seorang singer wedding, yang dimana itu saya mengisi beberapa acara maupun di kota-kota tertentu gitu ya. Nah, suatu hari itu saya mendapatkan job. Itu di salah satu gedung serbaguna di daerah Bekasi, Kak. Di daerah Bekasi. Itu saya mengisi acara seperti biasa. Acara itu kan berjalan dengan lancar. Pertama kan ada sambut-sambutan, terus musik gitu. Di saat saya bernyanyi, ada salah satu tamu undangan itu yang antusias banget, Kak. Ngerekam saya, memvideokan saya gitu. Terus selesai saya nyanyi, dia manggil saya gitu kan. "Dek, boleh request lagu nggak?" "Oh boleh Ibu, silakan," gitu kan. "Lagu apa?" Gitu. "Ibu mau dong dinyanyiin lagu Jawa," waktu itu. "Judul lagunya apa Ibu?" "Suka Teki," katanya gitu. "Oh iya siap siap Ibu, siap," gitu. "Nanti setelah ini saya bawakan ya." Setelah teman saya selesai, itu saya nyanyiin, Kak. Dia tuh seneng banget, ekspresinya bahagia, senang campur aduk, tapi sepintas saya lihat tuh mukanya kayak senangnya tuh saya senang haru gitu, Kak, senang sedih gitu. Bukan bener-bener kayak tamu undangan lain, senangnya tuh senang wow gitu, kalau dia tuh senangnya kayak senang sedih gitu. Mungkin dalam hati saya, entah dia menghayati lagunya, entah ada kisah di balik lagu tersebut gitu. Udah selesai itu, saya nyanyiin lagu itu, dia bilang, kan memang kan kalau di gedung itu tidak ada panggungnya tinggi banget ya, Kak. Paling tinggi ya semana sih gitu kan. Dia bilang, dia di samping aku bilang, "Makasih ya Dek ya udah dibawain lagunya." Terus saya bilang, "Iya Ibu, sami-sami, terima kasih juga," gitu kan. "Boleh nggak saya minta foto?" Hah? Saya kaget dong Kak di situ. Bukan artis tiba-tiba dimintain foto gitu kan. "Oh boleh boleh, silakan Ibu silakan." Foto lah tuh saya sama dia Kak, 1, 2, 3, cepet, 1, 2, 3, cepet gitu kan. Diliatin, di-zoom Kak, di-zoom lagi. "Bener-bener," katanya gitu. Pikiran saya tuh bener-bener dia seneng sama lagu yang tadi saya bawakan gitu. Terus dia kayak ngomong-ngomong kecil sendiri tuh, gitu. Cuman saya nggak tahu sambil jalan ke arah suaminya gitu, Kak. Sambil nge-zoom 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 nge-zoom. Udahlah saya sambil santai, sambil makan buah tuh, Kak. Sambil makan buah potong, tiba-tiba, "Permisi Dek, maaf ganggu lagi boleh nggak?" Ibu yang tadi lagi. "Oh boleh boleh Ibu, silakan, kenapa Ibu?" Gitu. Karena kan memang kita kan sebagai pengisi acara harus ramah, sopan gitu ya. "Oh iya boleh Ibu, kenapa Ibu?" Gitu. "Suami saya mau minta foto bareng." Ditambah emang suami itu kayak
kayak tamu-tamu orang berwibawa banget lah gitu Kak, gitu kan. "Boleh boleh Ibu silakan," gitu. Akhirnya saya nyamperin beliau yang lebih, kita hormatin ya. Akhirnya saya berdiri tuh Kak, "Boleh Ibu, boleh." Nggak mungkin orang yang lebih tua nyamperin kita kan. Akhirnya saya nyamperin dia, saya diri tengah-tengah, ibunya di sebelah kanan, bapaknya sebelah kiri, kita foto bertiga tuh Kak. 1, 3 jepret, 1, 3 jepret. Akhirnya si suaminya ngomong begini, "Makasih loh ya udah foto bareng." Terus saya tuh merasa kayak, aduh udah kayak selebritis aja gitu kan, udah kayak selebritis aja gitu kan. "Iya Bapak, sami-sami Bapak, terima kasih kembali juga," gitu. "Sehat-sehat," saya bilang gitu kan, makasih makasih," gitu. "Mas," ibunya yang lebih bawa biasa perempuan kan ya, Kak, ya. "Mas," kadang manggil Mas, kadang manggil Dek, "boleh nggak Ibu minta WhatsApp-nya?" "Hah? Oh boleh boleh Bu," gitu. Saya nggak ada berpikir aneh-aneh, nggak ada berpikir apapun itu. Boleh, saya sebutin tuh, Kak. Tak 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 tak, dicatat sama dia gitu. "Kamu tinggal di mana?" "Saya tinggal di ini, Bu," saya nyebutin daerah saya, rumah. "Oh, nggak jauh dong sama saya," gitu. "Saya tinggal di sini," gitu. "Oh, iya, Ibu, iya iya." Saya jawab, "Iya iya," karena tidak ada kepikiran beliau itu berdua ngajak saya silaturahmi ke rumahnya, gitu. Setelah itu, "Nanti tak izin WA ya." "Oh, iya, silakan Ibu, nanti saya save nomornya ya," gitu. Langsung di WA, Kak, di situ juga. "Ini ibu ini," gitu dia nyebutin namanya. "Siap Ibu, sudah masuk, saya save ya, aku kasih unjuk, Kak." Udah seperti itu, "Iya iya 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 iya," gitu. Selesai acara, sampai rumah, saya pulang, bersih-bersih, biasa mandi. Selesai itu kok kata saya, ada WhatsApp masuk. "Kok banyak banget?" kata saya. Ternyata foto yang dia tadi foto bareng sama saya, dikirim balik gitu ke saya gitu kan. "Mas, makasih, sekali lagi makasih." Dalam hati ya, ibu ini makasih mulu deh gitu kan, perasaan tadi kan udah saya jawab gitu kan, tapi nggak apa-apa lah gitu. Ini foto yang tadi Mas." "Oh Masya Allah Ibu, iya bagus ya," gitu, "angle-nya pas," saya bilang gitu aja kan. "Iya, Mas ini mirip anak saya." "Loh, mirip anaknya?" kata saya gitu kan. "Oh iya Ibu," saya masih merespon itu biasa aja Kak, aku masih responnya biasa aja. "Oh iya Ibu, terima kasih," saya bilang gitu aja. "Salam santun juga Ibu ya dari saya," kata saya gitu Kak. "Iya sami-sami Mas," gitu. "Main silaturahmi ke rumah," kata bapak, gitu. Terus kata saya, "Iya Ibu insya Allah," saya nggak gitu nganggap tuh, gitu kan. Terus mau ngapain gitu, mau main ke rumah gitu kan, mau ngapain gitu. Terus kata bapak serius ngajak main ke rumah, nanti kita sambil ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. "Tak ongkosin bensin ya Dek." Loh, nggak minta loh, tak ongkosin bensin. Mungkin mau ada yang diobrolin nih, sampai dia rela mau ngasih ongkos bensin gitu, Kak. "Oh siap Ibu, kira-kira jenengan kosongnya kapan ya?" Gitu. "Tanggal sekian Ibu," karena waktu itu aku sebelum tanggal tersebut ada kegiatan di Semarang, waktu itu ada di Semarang gitu. Tanggal sekian saya kosong Ibu." "Oh iya main ke rumah," di-Sherlock Kak langsung sama dia. Di-Sherlock sama dia, saya on the way tuh, saya on the way, pas saya masuk ke rumahnya, saya pikir rumahnya standar lah kayak rumah-rumah saya gitu, sederhana. Ternyata rumahnya mewah banget, Kak. Rumahnya mewah dan itu yang ngebukain pagar itu memang tukang kebunnya tuh ada khusus. Mhm. Jadi beliau itu memang bisa dikatakan tuh orang kelas menengah ke atas gitu, Kak, gitu ya. Saya pas datang, "Assalamualaikum assalamualaikum." Pembantunya bukan jutek ya, lebih ke tegas, "Siapa ya? Cari siapa ya?" Akhirnya saya buka WhatsApp, saya kasih unjuk, "Ini Pak, saya mau ketemu Bapak ini udah janjian." "Oh silakan silakan." Dibukain tuh Kak, dibukain pintunya, saya masuk. "Assalamualaikum Pak, Ibu." "Waalaikumsalam." Masuk 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 masuk," gitu kan, "masuk masuk masuk masuk." Yang saya lihat pertama itu, seorang ibu-ibu dengan banyak emasnya, dengan tampilan yang cetar lah gitu ya, meskipun di rumah tetap pakai perhiasan bagus, dan seorang suami yang lagi duduk dengan santainya gitu, seperti menikmati hidup gitu. Saya pas duduk Kak, kan dipersilakan duduk ya, "Permisi Bu, saya numpang duduk ya Bu." "Oh iya silakan duduk." Pas saya duduk, saya nengok ke kiri, hah, kok banyak foto orang-orang penting gitu kan Kak, kok ini banyak foto orang penting gitu, saya ngelihat, ngelirik-lirik, kayak orang norak saya jatuhnya Kak, antara norak sama penasaran gitu kan. Kan
kita nggak munafik di saat masuk ke rumah orang, ke ruang tamu duduk, nggak mungkin nggak ngeliat kiri kanan kan, Kak? Iya. Pasti ngeliat ke kiri kanan. Kata saya, kok ini fotonya sama orang-orang penting semua. Wah, kayaknya bapak ini orang penting deh. Ya, alhamdulillah lah kalau kenal sama orang bagus gitu kan. Siapa tahu buka jalur rezeki gitu kan. Udah begitu, ngobrol-ngobrol dia tanya tentang saya gitu, anak nomor berapa, terus kegiatannya selain nyanyi apa gitu. Setelah saya cerita tentang diri saya, barulah cerita tentang beliau, begitu. Saya ini, Dek Farhan, saya punya anak satu, katanya gitu. Anak ini saya sayang banget. Dengan saya bukan polos ya, saya dengan spontannya jawab, anaknya sekarang kemana Bu? Ada Bu di kamar gitu. Enggak Mas, anak saya sudah meninggal. Oh, innalillahi, kata saya gitu kan. Kenapa Bu meninggal, sakit atau gimana? Meninggal dari bayi kah? Saya bilang gitu Kak. Enggak, meninggalnya tabrakan Dek, katanya gitu. Oh innalillahi. Bentar ya, saya kasih unjuk fotonya. Kenapa saya kemarin tuh pas kamu nyanyi, saya langsung nyamperin minta foto. Nih, foto anak saya liatin. Pas saya lihat, itu mirip saya Kak. Mirip persis, bedanya dia itu agak slim, saya agak gemoy. Terus dia agak sedikit tan kulitnya gitu. Secara fisik tuh mirip banget Kak. Mirip banget. Beliau itu anaknya meninggal kecelakaan tabrakan. Jadi kenceng naik motor, ngehajar truk. Kan truk suka minggir jalan ya, berhenti di jalan gitu. Ngehajar truk, dar, gitu. Koma kurang lebih 1 bulan, terus akhirnya lewat meninggal. Di situ si ibu sama si bapaknya itu hampir kayak orang stres katanya. Sampai dia ada rencana liburan ke luar negeri bareng anaknya, itu di cancel. Tiket semua angus. Tiket angus, nggak mau di refund, nggak mau. Intinya orang depresi seperti mana sih? Orang yang disayang, anak semata wayangnya, satu-satunya meninggal. Meninggalnya dengan cara tragis, gitu kan. Pas saya lirik memang bener sih Kak, di sebelah tuh kayak ada alat-alat anaknya gitu, kayak perintil-perintilan modifan motor gitu ya. Gimana sih anak-anak yang suka motor gitu kan. Terus saya lihat ngelirik gitu, oh iya bener anaknya gitu. Terus kenapa bisa mirip kayak saya gitu ya. Oh iya ibu, mirip ya bu, makanya aku nggak nyamperin kamu minta foto tuh mirip. Saya kaget pertama lihat kamu gitu. Oh iya ibu, terus akhirnya beliau cerita ternyata selama pernikahan sama si bapak itu sempat kosong lama tuh. Nggak maksudnya pengen anak ini memang diinginkan gitu loh. Iya. Anak yang dipengenin banget gitu. Dan lahirnya pun tahunnya sama. Oh ya? Iya, di tahun yang sama gitu. Cuman hanya beda bulan gitu. Akhirnya dia ngobrol. Saya belum berani membuka, maaf Pak kegiatannya apa, kan nggak sopan ya. Saya hanya berani mendengarkan sambil sesekali nyicipin menu yang dikasih. Kayak kue segala macam. Rumahnya tuh Kak gede banget Kak. Ada kurang lebih tuh, rumahnya itu bisa buat main futsal. Gede banget Kak. Gede banget. Terus habis gitu, saya diajakin ngobrol. Terus dia nanya tentang saya. Saya tanya balik. Maaf Pak punten, berarti enak ya Bapak setiap hari berkegiatannya olahraga gitu ya Pak di rumah? Enggak, saya tuh bekerja di salah satu, ya bisa disebut tempat-tempat orang penting, gitu Kak. Oh Masya Allah, saya bilang gitu, enak ya Pak ya? Ya nggak enak lah, capek. Enak kan kayak kamu nyanyi doang dapat uang, bercanda, guyon, bercanda. Ah Pak, saya juga jarang-jarang Pak jawabnya Pak. Saya balik bercanda lagi Kak, gitu kan. Untuk mencairkan suasana gitu ya. Kamu emang sudah terbiasa nyanyi ya? Atau gimana? Kok lancar banget gitu? Saya bilang, iya Pak, saya dulu sempat ikut grup-grup musik gitu. Ikut acara-acara, dulu tuh ikut lomba-lomba gitu Pak, gitu. Oh gitu, iya, 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 iya. Mudah-mudahan lancar ke depannya ya, ya Dek ya, amin, saya bilang gitu aja. Kamu kapan lagi ada waktu main ke sini? Nanti tak masakin rawon enak. Saya masakin rawon enak. Kata si ibunya. Terus kan memang saya kan sebenarnya nggak suka rawon, terus terang ya Kak ya. Saya nggak suka rawon.
Cuma saya nyautinnya, "Oh enak ya Bu, boleh boleh Bu." Menghargai biar si ibu tuh seneng gitu. "Hari ini kamu libur nggak? Hari ini kamu libur nggak? Jadi ibu biar masak banyak karena mau ada tamu." Nah, "Tamu siapa?" Kata saya gitu ya. "Ya udahlah datang aja lah, tanggal sekian," dalam hati gitu Kak ya. "Bisa ya, bisa ya, bisa ya." Gitu. Oh keasikan ngobrol sampai malam tuh Kak, sampai jam 8 malam gitu kan. "Pak, maaf saya boleh izin pamit pulang ya?" "Oh mau kemana?" gitu. "Kalau capek di atas ada kamar." "Iya tuh," kata ibunya gitu. "Kalau capek ada kamar, kamar bekas almarhum." Takut dong saya Kak, saya takut. "Kamar bekas almarhum." "Oh iya ibu, siap 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 siap." Udah begitu ngobrol-ngobrol-ngobrol, saya pakai jaket tuh. "Ibu, Pak, pamit ya Pak, saya pulang ya." Saya cium tangan, salaman-salaman, entar dulu sebentar." Kasih duit Kak, 2 juta cash Kak. Alhamdulillah rezeki Kak. "Ini buat kamu ya, buat ongkos, buat bensin, buat jajan." Padahal kan saya bawa motor, gitu kan, tapi ya terima aja lah rezeki. Saya tunggu tuh Kak nyampe rumah, ternyata 2 juta, alhamdulillah kan. Ya udah, sampai rumah, dia WA lagi, tapi pakai nomornya si bapak. "Dek, ini save nomor bapak ya?" Dalam hati saya, ibunya tadi nge-WA, bapaknya juga nge-WA, kayak ingin membuka silaturahmi lebih erat gitu. "Oh iya Pak, baik Pak, siap. Izin save ya Pak," saya bilang gitu kan. Kata bapak itu, "Harus harus di-save," gitu. "Siap siap Pak, siap," saya bilang gitu aja. Saya kirim emot siap gitu kan. Habis seperti itu, bener ya tanggal sekian datang ke rumah, masak banyak, karena ada tamu juga, "Main ke sini, biar biar katanya, "biar kenal." Saya belum nyambung tuh Kak, biar kenal maksudnya apa, kan belum nyambung kan. "Oh iya Pak," saya bilang gitu. Tibalah hari yang ditunggu-tunggu yang dia inginkan itu saya main ke rumahnya, saya datang tuh. Saya ngajak teman saya, namanya si Pur, ada namanya Purwanto, Kak. Dia kan suka hobi banget kuliner ya, Kak, si Pur ini. "Pur, entar di sono tuh banyak makanan." "Ah, kata siapa lu?" Katanya. "Nggak percaya, gua kemarin tuh udah main." Kata dia nggak ada persiapan tamu aja makanannya seabrek, kata saya gitu. Apalagi ini masak. "Wah, rezeki nomplok dong," kata teman saya si Purwanto itu gitu kan. "Yaudah, gas gas gas," gitu. Di jalan sampai, "Kok rame?" kata saya gitu kan. "Kok rame kayak ada acara, meeting, tapi bukan meeting. Kayak ada acara resmi, tapi ada yang ngopi, ada yang ngerokok." Kan kalau resmian nggak mungkin ada yang ngopi dan ngerokok kan, Kak. Gitu kan fokus. "Assalamualaikum." Padahal saya udah masuk dari pagar, udah diizinin sama security-nya masuk. Saya masih pintu, ketuk pintu. Kalau belum izinin, saya nggak mau masuk, Kak. Kan lebih adab ya. Mhm. "Oh iya masuk masuk." Saya masuk, baru berapa langkah saya nengok, saya ngelihat orang terkenal, Kak. Saya ngelihat pembawa acara terkenal, bisa dikatakan jobnya di mana-mana, lagi duduk santai di Laki-laki situ. apa perempuan? Laki-laki. Saya duduk, kan di sini tangga nih, di sini ada bangku, dia di sebelah sini. Saya duduk pura-pura main HP tapi mata saya ngelirik. "Ini kayaknya si ini deh, ini sayanya si ini." Otak saya tuh traveling, kayaknya pernah di acara ini gitu loh, Kak. Terus teman saya ini, si Pur ini dengan punten ya, Kak, dengan polosnya ngomong begini, "Ih, itu si ini tuh, si ini si ini." "Shh, diam," saya bilang gitu aja. Terus si pembawa acara ini kayak ngelirik gini, ngelihat mungkin enggak kali dia diomongin tuh ya, Kak, ya. Gitu kan. Terus kata saya gini, "Nggak usah kencang-kencang ngomongnya. Bapak ini bukan orang sembarangan. Bapak ini orangnya orang ini," saya jelasin. "Oh iya pantesan. Tuh lihat aja di fotonya tuh, foto barang ini, barang itu," gitu. Dan fotonya itu bukan di kafe, bukan di mana, tapi di rumahnya dia. Berarti kan orang penting itu yang ke rumahnya. Logikanya gitu nggak sih, Kak? Benar. Karena fotonya semuanya itu di ruang tamunya dia. Orang-orang penting pada ke rumahnya. Ya udah biarin. Terus makan lah, Kak. Makan tak 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 tak, makan. Artis si pembawa acara berita ini, yang terkenal ini, pembawa acara apapun itu terkenal ini lewat. Masuk ke kamar, dep, lama gitu. Saya sambil scroll-scroll TikTok, soal apa lama. Kan nggak mungkin habis makan pulang ya, nggak enak ya. Lama. Keluar, pakai masker, pakai topi, cabut pulang sama asistennya.
kok pulangnya misterius banget kata saya gitu kan, pakai masker, pakai topi segala macem. Udah tuh beberapa orang masuk, sama seperti itu langsung pulang langsung pulang langsung pulang. Tinggal saya sama teman saya tuh si Pur. "Dek, masuk sini." "Ada apa?" Gitu. Pikiran saya tuh jelek udah pikirannya tuh, jangan-jangan, kita disekap, dibius, dijual ke Kamboja gitu loh, Kak. Iya kan pikiran saya gitu kan, takutnya nggak masuk kamar, dibius, terus tiba-tiba di Kamboja gitu kan, kan ngeri ya, Kak, ya. Zaman sekarang tuh pikiran itu kayak gitu ya. Sinetron banget. Iya, akhirnya tuh saya minta temenin tuh sama teman saya si Pur kan. "Pur temenin temenin Pur," akhirnya ditemenin. Ditemenin, ngobrol-ngobrol, ternyata bapak itu yang anaknya mirip kayak saya, selain orang penting, ternyata dia pakar spiritual. Pakar spiritual. Yang di mana bapak itu menangani, bukan menangani ya, kayak semacam jadi guru, pernah sehat, termasuk si pembawa acara tersebut. Bapak ini sebagai panutannya gitu. Dijelasin sama dia. Banyak yang datang ke sini gini 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 gini. Nanti main aja lagi ke sini gini 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 gini. Oh, berarti yang tadi itu konsultasi ya sama Bapak. Saya bertanya seperti itu kan. Sampai ngerokok Bapak itu ketawa, bukan konsultasi lagi. Saya yang booster malah. Saya yang ngedongkrak gitu. Secara karirnya. Oh, saya langsung kepikir, berarti dukun dong. Orang pinter dong. Bener gak sih, Kak? Berarti dukun dong, orang pinter dong. Udah gitu, banyak yang ke sini. Nanti kamu ke sini ya tanggal sekian gitu kan. Nah, kalau saya ngobrol-ngobrol lagi, sini diajak masuk ke kamar. Memang kamar buat dia meeting sama orang penting, ada ruangan khusus. Dan di situ banyak lagi Kak foto-foto yang berjejer. Mungkin kalau saya sepil, satu Indonesia tahu. Kalau saya nyebutin inisial, dicari ketemu. Dari mulai orang top-top di tanah air, dari mulai orang yang intinya banyak orang-orang bagus lah di situ. Di foto tersebut gitu kan. Laki-laki, perempuan ada. Semuanya lengkap. Oh, ini. Jadi si bapak sama si ibu ini seperti menganggap saya tuh kayak keluarganya gitu. Akhirnya saya pamitan, si bapak sama si ibu itu bilang, "Kalau mau main ke sini, Dek, nggak usah sungkan. Nggak usah nge-WhatsApp dulu nggak apa-apa. Kalau ibu sama bapak nggak ada lagi pergi, karena beliau ini suka traveling ke luar negeri, Kak. Ke luar negeri gitu. Kalau bapak sama ibu nggak ada, masuk aja ke dalam. Mau makan, makan, bebas." Gitu. Bahkan saya sampai dikenalin sama pembantunya. "Ini nih Mas Farhan. Mirip ya kayak anak si ini," nyebut nama, kayak si almarhum ini gitu. "Oh iya Bu, mirip ya Bu," gitu, "mirip ya." Pembantunya nyeplos, bedanya si ini agak sedikit kurus, Masnya agak sedikit gemuk gitu kan. Namanya itu kan polos ya. "Iya," gitu kan. Udah ngobrol, "Udah kamu saya anggap sebagai anak saya aja." Gitu. "Kalau main ke sini silakan," gitu kan. "Iya Pak, makasih Pak, makasih," kan. Lagi-lagi pulang dikasih duit 500 Kak. Waktu itu 2 juta. Nah, waktu itu 500 kan. Ya Allah rezeki gitu kan. Teman saya tuh senang banget gitu kan. Saya bilang, "Dipakai buat bener ya uang uang lu," saya bilang gitu. "Jangan dipakai buat depo," saya bilang gitu kan. Gua nggak mau uang rezeki rezeki bagus kayak gini dipakai buat yang aneh-aneh gitu kan. "Oh iya," gitu. Pulang, di WA-in tuh, "Tanggal sekian main ya." Saya nggak datang karena waktu itu saya ada kegiatan di daerah Serang. Terus, "Dek kapan main lagi?" Saya nggak datang karena memang saya bukan nggak mau, Kak. Siapa sih yang nggak mau main, makan enak, pulang dapat duit, ya kan? Waktu itu saya ada kegiatan di daerah Bogor, di daerah Cijeruk apa gimana, intinya saya ke daerah sana ada wedding, ada wedding. Kebetulan pengusaha daerah sana ada yang acara gitu. Habis begitu, "Kamu kenapa nggak main-main ke sini, Dek?" Gitu kan. Saya video call tuh, "Maaf Bu, ini lagi ada acara." "Oh iya iya, lancar-lancar ya," gitu. "Lancar ya." Nah, hari Minggu kebetulan kan orang-orang pada CFD ya. Nah, kebetulan saya keidean tuh, saya CFD. Nah, habis CFD kok gabut, mau kemana ya? Saya masih pakai training panjang sama masih pakai kaos olahraga gitu. "Ah, gabut ah," saya main ke rumah si bapak itu, ke rumah si ibu gitu kan. Pakai jaket, pakai helm, pakai masker, gas. Sendiri, saya nggak ngajak teman saya. Pas saya sampai sana, saya dibukain pintu, saya duduk, ternyata
pembantunya itu ada beberapa orang yang lagi kayak siap-siap mau ada tamu gitu loh. Sibuk nyediain minum segala macam gitu. Pas saya masuk, saya lihat di sebelah itu kayak ada yang saya kenal itu. Cewek penyanyi dangdut cantik lagi duduk di pojokan sana sama asistennya. Bencong. Satu. Maksudnya bouting-bouting mondek gitulah. Gitu kan. Terus si artis itu kayak ngeliatin kayak risih. Kayak takut saya buka handphone, saya foto gitu. Karena mungkin privacy ya Kak ya. Habis kayak begitu, ya udah saya masukin lagi handphone saya, takutnya dia nggak nyaman. Saya buka-buka handphone gitu. Akhirnya si pembantunya itu bilang, "Mas Farhan makan dulu, makan dulu." "Iya, iya Bu, nanti saya makan," gitu kan. Masuklah ke ruangan si bapak. Selisih berapa, sejam lebih lah, dia keluar, bapak itu bilang begini, intinya bagus lah. "Iya Pak, pamit ya Pak ya, besok soalnya mau terbang." "Kemana? Mau terbang kemana?" Waktu itu dia mau terbang ke Sulawesi atau kemana gitu. Kok kata saya, terbang-terbang mulu, kayaknya laku apa dia nyanyi gitu dalam hati saya gitu ya. Bolehlah kalau dia nyanyi kan saya juga suka nyanyi, maulah ikut juga gitu kan, pikiran gitu kan. Ternyata sering saya ke tempat si bapak itu, si penyanyi dangdut ini, yang si cantik ini, sering juga ketemu saya. Kenal akrab lah. Dan ditambah semakin akrabnya itu si ibu, istrinya si bapak bilang ke si penyanyi cantik lah kita sebut penyanyi cantik itu, biduan cantik itu, ini saya anggap udah jadi anak kayak anak saya. "Oh iya Bu," jadi semakin baik gitu kan. Udah gitu ngobrol-ngobrol, "Kakak udah lama kenal Bapak?" "Udah lama saya. Awal-awal merintis zaman saya jadi LC ecek-ecek." "Oh, kok seterbuka ini?" Mungkin dia berani jujur karena dia udah tahu saya tuh dianggap anaknya si Bapak gitu. Untungnya ada Bapak yang ngedukung saya gitu. "Oh gitu ya Kak ya," saya manggilnya Kakak. "Oh gitu ya Kak," "Iya," gitu. "Nih jadwal udah penuh nih, tanggal sekian Balikpapan, tanggal sekian Makassar, tanggal sekian Bandung, tanggal sekian Jogja." Itu udah tuh. "Oh iya ya Kak ya, hebat Kakak, sukses ya Kak, iya amin makasih," gitu. Habis begitu Kak, selisih beberapa menit, ada telepon. Ngomongnya kayak ngomong Inggris gitu ya, ngomong Inggris. Tapi Inggrisnya itu bukan Inggris campur-campur yang saya nggak ngerti gitu. Saya dengar gitu, namanya dekat saya kan, dimatiin lah, mati telepon. "Ayang aku telepon tadi," kata dia gitu. "Oh ayangnya Kak," gitu. Dengan proses saya nyautin Kak, "Oh ayangnya Kak." "Iya, dia bukan orang Indo, dia orang Jepang," katanya gitu. "Makanya saya ke sini, ke tempat si Bapak. Ya saya pengen lah dia itu jadi milik saya seutuhnya." Ya saya pikir suaminya biar nggak kena pelakor gitu loh ya kan. Terus, "Oh iya Kak," gitu, "iya Kak," gitu. Terus ngobrol, ternyata si kakak itu jujur, "Ini si ayang aku ini semenjak aku dipegang gitu lah sama bapak, jadi nagih terus." "Oh gitu ya Kak ya." Saya nggak berani nanya itu nagih apa, itu apa, intinya saya, "Oh iya Pak." Karena kan saya agak canggung, karena beliau itu kan bisa dikatakan penyanyi dangdut yang lumayan hot, cantik, terus ya saya canggung lah intinya gitu ya, nggak bisa berkata-kata. "Oh iya Kak." Nah, saya tanya dong sama si ibu itu kan, sama si istrinya bapak. "Ibu, itu si kakak itu anaknya berapa?" Awalnya gitu. "Oh, ini dia gini 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 gini." Itu udah dipasangin sama bapak, dipasangin susuk di kerangnya. Oh, itu dia bukan hanya sekedar nyanyi, tapi sambil tanda kutip gitu. "Oh gitu Bu, iya." Gitu. Jadi dia itu punya gadun. Gadunnya itu orang Jepang yang punya usaha di Indonesia. Jadi awalnya itu kenal di tempat hiburan, kata si ibu itu cerita. Awal kenal di tempat hiburan, si gadun itu sering gonta-ganti perempuan. Kenal sama si kakak ini, penyanyi dangdut ini. Akhirnya dia bilang ke si bapak, biar si gadun itu tidak bisa kemana-mana. Kayak diikat sukma. Bahkan hal yang terparahnya lagi,
si gadun ini nggak bisa gaceng kalau sama perempuan lain. Oh, sampai segitunya? Nggak bisa bangun, Kak. Alat tempurnya tuh nggak bisa bangun. Karena apa? Karena sudah dimantrai sama si bapak. Dan di kerangnya si penyanyi ini sudah dipasang susuk. Jadi si gadun ini tuh nggak bisa mencari yang lebih dibanding si kakak tersebut ini. Karena memang sudah dipasang dari kerangnya sudah dipasang, dari syahwatnya juga sudah dikunci. Namanya sih kunci syahwat gitu, Kak. Sudah begitu, oh berarti itu nggak bisa bangun ya, Bu? Nggak bisa. Karena syahwatnya itu sudah dikunci di sini. Jadi kalau sama perempuan lain, naksir mah naksir. Cuma ini tuh nggak bisa bangun. Gitu. Sebutan anak sekarang mah mungkin susah gitu loh, Kak. Gitu. Oh gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi si uangnya ini ngalir ke perempuan ini gitu. Sebenarnya si orang Jepang ini, nggak apa-apa aku sebut orang Jepang ya. Orang Jepang ini sudah punya istri di negaranya. Berhubung dia ada usaha di Indonesia, kecantollah sama si penyanyi dangdut ini. Diikat lah. Diikat sampai nggak bisa bangun sama perempuan lain. Jadi di ujung ngalir ke dia terus. Dia itu termasuk yang nggak laku secara job. Tapi dia kaya banget loh, Kak. Dia punya mobil Alphard, dia punya usaha cake, dia punya rumah makan, intinya tajir lah gitu. Karena ada yang support gadun ini gitu. Jadi memang dari awal kenal si perempuan ini sudah bilang ke si bapak ini, Pak, ini sasaran empuk saya, bukan gadun sembarangan, tolong diolah bagaimana caranya laki-laki ini nggak bisa ke perempuan lain, diolah sama bapak gitu. Ternyata ritual itu dimandiin sama dipasang susu gitu. Kakak tahu nggak susuknya di mana aja? Udah sebutin kan? Di kerangnya, di wajah, sampai di payudaranya. Itu dipasang banyak, Kak. Dan yang saya penasaran itu, susuk tuh bentuknya seperti apa sih? Saya sempat bilang sama si ibu gini, sini, 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 sini. Akhirnya saya mendekat tuh, Kak, ke Bupet TV, ditarik, di situ ada kotak, pas dibuka, itu ini yang namanya susuk, Dek. Di situ ada berlian, ada susuk emas, ada samber lilin, ada kayak semacam besi tapi bulat. Kalau itu yang besi bulat itu kayak buat kekebalan gitu. Kayak pelor gitu. Kayak pelor. Ini apa, Bu? Ini berlian. Berlian bener-bener mengkilat-mengkilat, Kak. Ini emas 24 karat, emas 99, tapi yang dibentuk seperti jarum. Begitu, Kak. Dan ini hewan sambar lilin. Ini udah banyak. Jadi udah nggak canggung lagi si ibu ini gitu loh, Kak. Ngasih tahu ke saya nih, oh ini jenis-jenis susuk saya baru tahu gitu kan. Kamu jangan dipakai susuk. Kenapa emang, Bu? Nanti matinya pegap-pegap. Jadi udah dikasih tahu. Mungkin kalau orang lain, kalau mau pasang susuk, pasang aja. Tapi kalau mungkin beliau nganggap saya seperti anaknya, ngasih saran jangan. Nanti kamu matinya susah. Seperti itu, Kak. Oh gitu. Saya penasaran lagi. Kalau ini, Bu, masangnya gimana kalau berlian? Kalau emas pasangnya gimana? Ya sama-sama ditempel, Dek. Ditempel, dimantarain, leps, hilang sendiri. Masuk. Kalau berlian. Tapi kalau emas, itu susuk emas yang kayak model jarum, itu ditusukin. Jadi di bawah kulit, di atas daging. Ditusuk. Gitu. Dan orang-orang yang ritual dari si bapak, kalau yang habis pasang susuk, pasti disuruh minum air kelapa hijau. Supaya? Auranya semakin bertambah. Begitu. Terus saya tanyakan ya, Bu, kalau susuk, karena saya nggak berani nanya sama si bapak, karena kan saya canggung ya, kalau ibu-ibu kan biasanya mudah akrab gitu ya. Bu, kalau susuk ini, emang bisa, Bu, bikin kita cakep? Bisa, kata si Bu. Itu gimana, Bu? Contohnya nih, ada orang pesek, pendek, hitam, jelek, maaf ya, Kak ya, itu dipasangnya susuk. Apapun yang dia lakukan, orang resep liatnya. Kan banyak orang yang tinggi, cakep, mancung, tapi orang nggak enak. Biasa aja liatnya. Nah itu, susuk itu kayak ngebooster aura gitu. Oh, itu aura dari mana biasanya, Bu? Ditempel kodam. Misalkan kamu pelawak, diambil
kodam yang biar kamu tuh terlihat lucu. Kamu misalkan biar disayang suami, diambillah kodam bidadari misalkan gitu. Oh gitu Bu, iya. Di situ Kak, saya ngelihat susuk tuh macam-macam susuk Kak. Dari berlian, emas, samber lilin, bulat pelor itu. Jadi saya tahu semua gitu loh. Dan di kamar khususnya itu pernah saya nggak sengaja ngeliat itu foto satu tampah Kak. Tampah buat ibu-ibu inin beras, ngayak beras, itu satu tampah Kak. Foto semua orang yang pernah ke Bapak dong. Betul, itu satu tampah Kak. Oh itu foto yang diritualkan sama si bapak itu. Itu. Begitu, udah saya main ke rumah beliau, akhirnya saya sering tuh main. Sering main. Kamu besok ada acara nggak, Dek? Kata si bapak. Mau ikut nggak? Keluar kota. Bawa aja baju salinan sama jaket. Karena di sana tuh dekat gunung dingin. Oh, emang mau kemana, Pak? Dia nyebutin suatu daerah lah. Kita mau ke sini. Gitu ya. Sama si pembawa berita itu. Gitu. Yang banyak jobnya itu. Pembawa acara itu. Oh, sama dia, Pak. Emang nggak apa-apa saya ikut? Ya nggak apa-apa. Gitu kan kamu udah saya anggap seperti anak angkat saya. Pasti dia nganggapnya kamu itu orang kepercayaan saya. Seperti itu. Oh iya Pak, boleh Pak saya ngikut gitu. Hitung-hitung jalan-jalan gratis sama penasaran gitu. Datanglah hari yang ditunggu-tunggu tuh Kak sama saya Kak. Ketemulah. Salaman saya sama si pembawa acara itu. Kak, kenalin Kak, saya Farhan. Oh iya iya, saya salaman. Dia bawa asisten satu. Salaman. Saya disuruh bapak ngikut, takutnya tiba-tiba masuk mobil, ini siapa gitu kan? Tiba-tiba masuk mobil, dia canggung. Akhirnya saya ngasih tahu duluan, saya kemarin disuruh bapak, suruh ikut nganterin bapak. Oh iya iya iya, nggak apa-apa, kata itu. Muat kok mobil lega gitu. Oh iya kak. Kita kemas-kemas, masukin barang ke mobil, dia nyupir tuh. Pertama dia bawa sendiri tuh, bawa sendiri. Dia capek minggir ke rest area, gantian asistennya tuh yang bawa sampai luar kota itu kurang lebih asar Kak. Jauh dong. Karena kita dari pagi. Asar, sore asar, kita makan dulu di sekitar tempat itu suasana udah dinginnya nusuk tulang. Dingin banget di daerah tersebut. Cuman saya maaf gak bisa nyebutin daerahnya Kak ya. Dingin banget. Kita makan mie instan dulu segala macem. Habis begitu si bapak dapat terima telepon. Pak, ini perlengkapannya sudah lengkap ya. Oh iya iya siap semua ada semua ya. Ada gitu. Dimatiin sama bapak. Si artis itu kita sebutlah si pembawa acara berita itu dia nanya semua ada ya Pak ya lengkap ya Pak. Ada kerbaunya pun baru motok. Ternyata si pembawa acara itu memperpanjang kontrak gaib dengan membawa sesaji kepala kerbau. Begitu Kak. Habis gitu diam maghrib tiba, Isya dia melakukan ritual lah. Sama didampingi sama si bapak. Saya nunggu di warung. Ditemenin sama penjaga warung. Ngobrol lah. Karena saya untuk hal gitu, saya boleh tahu tapi saya nggak mau ikut-ikutan gitu loh Kak. Gitu. Akhirnya dia ke dalam, ke sana, pergi, jalan kaki. Saya di warung, beres-beres sebelum azan subuh. Dari Lama. azan maghrib sampai azan subuh. Dari jam 8 malam sampai azan subuh. Di sana tuh dia tuh ritual. Katanya sih yang saya dengar-dengar dari si bapak, dia habis saya mandikan pakai darah ayam cemani. Mandi gitu Kak. Mandi gitu. Terus ditutup pakai air yang sudah dimantrain, air bening. Jadi untuk ngebasuh, ngebilas gitu. Oh gitu. Karena tiap 6 bulan sekali dia harus ke sini. Kalau enggak karirnya anjlok dan kalah saing sama yang lain. Gitu. Tiap 6 bulan selalu Tiap 6 bulan kerbau. selalu kepala kerbau. Karena kan kalau kita hitung-hitungan ya Kak ya, berapa sih kepala kerbau dibanding honor dia yang fantastis gitu loh. Honor dia gede banget tuh Kak. Dari TV ini, TV itu gitu kan. Totalnya besar. Lumayan sih Kak gitu Kak. Jadi setiap
perpanjang 6 bulan itu selalu ada kepala kerbau, Kak. Yang memang fresh, dipotong paginya untuk malamnya ritual. Seperti itu, Kak. Setelah ritual di sana, bukan sehari, Kak. 2 hari kita di sana. Jadi si kita semua itu kalau pagi sampai sore itu ada disediain kayak rumah warga yang buka warung gitu. Jadi kita bisa mandi di situ, tidur di situ gitu. Karena memang kita kalau udah ke tempat begitu nggak mikir cari hotel lagi, Kak. Karena hotel tuh jauh, jauh banget, Kak, gitu. Setelah itu hari terakhir kedua dia ritual seperti biasa. Dan itu hari kedua tidak menggunakan kepala kerbau ya, Kak. Kepala kerbaunya itu digunakan di saat hari pertama. Dia masuk lagi jam 8 malam, biasa seperti biasa. Sebelum azan subuh, sebelum as-sholatu khairum minan naum, Dia udah balik ke rumah dia udah warga. balik ke rumah warga. Dan hari terakhir, itu saya lihat wajahnya dia itu kayak terang banget. Kayak bercahaya, cuman cahayanya itu kayak cahaya buatan, ngerti nggak sih, Kak? Kan kalau orang yang bercahaya rajin sholat itu kan enak dilihat gitu, maksudnya gitu ya. Kalau dia tuh kayak auranya itu cakep cuman serem gitu loh. Karena kan beliau itu domplengan auranya melalui pelantara jin. Ternyata dia itu ada kontrak dengan jin gitu. Terus di perjalanan kita pulang nih. Itu saya berpikir, Kak, apakah semuanya harus begini jalannya gitu untuk mendompleng gitu kan. Hampirlah ke tempat kopi di rest area. Kakak nggak capek? Nah, dari lokasi itu sampai ke rest area itu si pembawa acara itu yang bawa. Kakak kuat ya nggak capek? Kuat dong, karena udah biasa. Kalau aku capek ada asisten aku gitu ya. Kakak sering kesini gitu kan. Enggak kok, 6 bulan sekali katanya gitu kan. Aku repot deh kalau aku nggak begini. Sainganku di luar tuh yang bagus-bagus di atas aku banyak gitu. Aku kalau nggak kayak gini bisa-bisa sepi job. Kayak gitu, Kak. Udah begitu, sampailah kita sambil ngopi-ngopi tadi kan, sambil ngobrol-ngobrol, balik ke rumah si bapak. Ternyata si asistennya ini, jadi si pembawa acara beritanya ini ritual ke sebuah tempat tadi, asistennya ini juga naruh bedak di tempat keramat tersebut. Kan asisten ahli bisa suka tacap-tacap, Iya, suka tacap-tacap. Dan bedak ini tidak boleh dipegang sama makeup artis siapapun. Cuman boleh si asisten Sama aja. si asisten ini gitu. Si asisten ini tuh tahu pin ATM-nya si pembawa acara, tahu seluk-beluknya gitu. Bahkan bedaknya itu, Kak, itu nggak boleh disentuh sama orang lain gitu. Biasanya kan kalau mau bawain acara berita, boleh makeup artis masuk. Iya, Tap tacap tap 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 dulu. tap tap tap. Dan di terakhirnya itu finishingnya pakai itu pasti. Jadi dia itu di depan kamera ataupun di depan mata yang ngeliat tuh, ih cakep ya gitu. Ih seru ya. Ada dia, suasana hidup, pembawaannya bagus gitu. Aku mau tanya nih, Ah, betul. Bang. Kan kontraknya per 6 bulan diperpanjang. Iya. Bapak cerita nggak atau si abang pembawa acara cerita nggak? Awalnya tuh maaf berapa bayarnya? Kalau yang saya tahu dari si ibu itu kan ceplas-ceplos orangnya, maksudnya nggak pakai rahasia-rahasiaan sama saya. Itu kurang lebih 20 juta untuk ngasih jasa ke si bapak. Di luar kepala kerbau, bunga, sama jajanan pasar dan dupa lainnya itu di luar itu. Kalau kita kalau aku hitung-hitung ya, Kak, itu lebih dari di atas 50 deh. Oh, Tiap 6 bulan tiap 6 sekali. bulan itu Karena bayar bapaknya aja jasanya 20 juta. Belum kepala kerbau, Iya. berapa duit, belum sesaji-sesaji yang lainnya berapa duit. Tapi kan yang didapat sama dia kan ratusan juta. Betul. Bener-bener. Gitu. Satu program aja berapa duit. Iya ya. Gitu. Bener-bener. Kan kontrak lagi ya. Apalagi kontrak. Iya gitu, Kak. Kan dia tiap 6 bulan keluar kota nih. Dianya sendiri diwajibkan oleh bapak nggak? Harus ada ruangan khusus di rumah, harus ada ritual khusus tiap hari. Itu ada, Kak. Jadi si pembawa acara ini punya ruangan khusus yang dimana dia tuh setiap mau bawain acara, bawain kuis, itu harus ada kamar khusus yang dimana dia harus berdoa
bakar dupa, dan ada mantra yang dikasih sama si bapak tersebut. Si pembawa acara ini bukan hanya tiap dia mau bawain berita, bawain acara, dia berdoa di kamar khususnya, Kak. Dia hampir tiap hari. Karena apa, Kak? Karena si pembawa acara ini punya usaha kayak rumah makan, segala macem. Itu kan biar laris, itu kan bukanya setiap hari. Jadi dia berdoanya di ruangan khusus tersebut setiap Tiap hari. hari Dan harus bakar dupa. harus makan. Bakar dupa dan membacakan mantra yang dikasih sama si bapak tersebut. Fungsi mantra tersebut untuk mengundang jin yang ada di tempat keramat itu untuk datang untuk melariskan dagangannya gitu sih, Kak. Oke. Jatuhnya kayak double pesugihan ya, Kak. Jadi untuk dagangan biar laris, dia buat dirinya pun biar laris gitu. Betul. Selain 2 orang ini, tadi kan pertama penyanyi dangdut, terus yang ini kan pembawa acara ya. Iya. Ada lagi nggak yang Abang tahu nih yang kliennya Bapak? Ada satu, dia tuh bukan dari kalangan entertain, bukan ya, Kak. Tapi dia tuh punya basic pengamanan yang dimana punya tanggung jawab besar untuk mengamankan yang dia tempat kerja gitu. Maksudnya dia tuh basicnya pengamanan tapi bukan pengamanan ecek-ecek gitu lah, Kak. Dia itu menggunakan susuk bukan hanya di tangan untuk kekebalan maupun untuk wibawa, tapi susuknya dia itu sampai ke kaki. Kaki? Ya, dari wajah, badan, tangan sampai ke kaki. Wow. Susuknya berarti sekujur tubuh. Susuk itu bukan hanya untuk kecantikan, Kak. Ternyata yang saya tahu, kirain saya waktu itu susuk itu untuk terlihat tampan, untuk ganteng, untuk pelarisan makanan si pelayan gitu. Ternyata enggak. Untuk kewibawaan, bahkan untuk kebal, itu juga ada. Makanya si orang yang punya basic pengamanan ini sampai rela pasang susuk sampai ke kaki-kaki. Nah, apakah perlu top up juga, perpanjang kontrak juga kalau untuk yang susuk? Kalau susuk itu sih cukup, kira-kira dia kayaknya kurang nih, cukup datang, nanti ditambah. Tapi kalau untuk si pembawa acara ini, itu harus 6 bulan harus ke sana. Gitu. Perpanjang kontrak lah istilah kasarnya gitu. Kontrak gaib jatuhnya. Gitu. Siapa tahu Bang Farhan tahu, saya kepo. Kalau pasang susuk dari ujung kepala sampai ujung kaki biayanya berapa ya? Kalau susuk emas sama berlian itu, kalau untuk harga pastinya saya nggak tahu ya, Kak. Yang jelas tiap susuk tuh ada rate harganya sih, Kak. Gitu. Berlian berapa juta, emas berapa duit, terus samber lilin berapa, itu beda-beda gitu kan. Kalau untuk harga pastinya saya nggak tahu. Satu lagi Bang, pertanyaan sebelum yang tadi saya baru ingat. Ada nggak yang Bang Farhan tahu datang ke Bapak minta yang aneh-aneh, contoh menghilangkan nyawa orang lain, menutup rezeki orang lain misalnya? Kalau untuk mencelakakan orang lain itu, selama saya kenal Bapak, itu nggak ada ya, Kak. Cuman waktu itu saya pernah dengar, si penyanyi itu, si biduan itu, punya saingan, Kak. Punya saingan. Jadi, biasalah kan kalau cewek sama cewek suka saing-bersaing. Merasa paling cantik, ini merasa paling cantik. Jadi dia benci banget sama salah satu penyanyi, yang dimana tangannya dia itu dirajah sama si Bapak. Dirajah, dimantrai, kalau ketemu ajak dia salaman, dia auranya akan redup. Gitu. Begitu. Jadi agak ada sisi jahatnya gitu di dunia persaingan itu gitu. Seperti itu. Oke. Terakhir sebelum kita tutup, dari semua yang Bang Farhan ceritain tadi, adakah pesan-pesan untuk penonton kita nih? Ya. Pesannya sih yang saya ingat itu dari pertama awal saya tahu tentang Bapak ini seorang pelaku spiritual dan banyak orang-orang top tanah air yang datang ke rumah beliau, bahwa pasang susuk itu bisa membahayakan di saat kita di ujung usia, seperti itu. Kasarannya tuh kayak mempersulit di saat kita meninggal gitu loh. Jadi yang lurus-lurus aja deh ya. Iya, rezeki udah ada Allah yang ngatur. Bener. Gitu, nggak mau aneh-aneh lah gitu. Iya. Tahu boleh, tapi untuk terjun saya insya Allah janganlah.
gitu. Oke, baik, makasih Bang Farhan Sama-sama. sudah berbagi cerita yang saya tuh jujur aja baru ya mendengar cerita-cerita yang kayak gini, jadi saya bener-bener terkesima gitu. Mudah-mudahan bisa diambil, sisi baiknya ya untuk oleh Amin. penonton Dajah Malam semua. Terima kasih Bang Farhan, Sama-sama, Kak. saya Mona dari Dajah Malam dan Bang Farhan pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.